Ya, di video Jangan kami sebelumnya lupa mengetengahkan video subscribe, Martin Paes yang like, menyanyikan share, lagu dan Tanah Airku komen saat video timnas ini Indonesia guys, menang dan atas Arab tekan Saudi. loncengnya. Namun dalam momen tersebut ada ragam ekspresi dari para pemain timnas Indonesia. Tidak ketinggalan Jai Ides dan Ragnan Oratmangun yang juga ikut menyanyikan lagu Tanah Airku. Ya, tidak hanya lagu Tanah Airku yang merupakan lagu sakral usai pertandingan yang dinyanyikan oleh para pemain keturunan, namun lagu wajib Indonesia Raya sudah terlebih dahulu mereka ketahui dan dinyanyikan saat pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Sehingga ketika berada di tengah lapangan mereka sudah tahu lagu wajib tersebut. Hal seperti ini pernah viral di negara tetangga sebelah ketika beberapa pemain naturalisasinya di awal-awal naturalisasi dikritik oleh media dan warganetnya sendiri karena tidak tahu menyanyikan lagu kebangsaan, dan kemudian mereka bandingkan dengan para pemain keturunan timnas Indonesia. Tengok player naturalisasi Indonesia, dorang semua nyanyi lagu kebangsaan Indonesia penuh semangat. Kat Malaysia, hampir separuh player tutup mulut sebab naturalisasi mana tahu nyanyi lagu negaraku. Biarlah Indonesia yang sekarang lagi up power sebab pengurusan dia orang dari akar umbi dah posisi trade yang betul. Dan skuad pun walaupun jarang training sama-sama, tapi memang skill player warisan mereka dah masuk grade A dan rasa cintakan pada negara mereka tak boleh diragui. Betul. Baru dinaturalisasi pun dia orang dah pandai nyanyi lagu kebangsaan moyang mereka. Ini terbukti kalau mereka memang betul-betul ada niat nak bela maruah negara. Bagi aku, tak kisahlah FAM nak ambil player import lepas tu naturalisasikan. Depa atau cari player kacukan keturunan yang tak duk Malaysia pun untuk main dengan skuad Harimau Malaya. Tak pastikan mereka boleh nyanyi lagu negaraku. Aku tengok ada player kacukan yang time lagu negaraku dialunkan setiap kali sebelum game. Duk ternganga mulut tak tahu nyanyi padahal dah bertahun main kat Malaysia. Basic jadi warga negara ialah boleh nyanyi lagu negaraku. Kalau tak boleh, diorang setanding mat-mat Bangla yang duk jaga pam minyak je. Ya, itulah memang ya perbedaannya sangat terasa dan sangat kontras sekali guys. Karena kalau proses naturalisasi ataupun naturalisasi yang dilakukan Indonesia adalah itu mengambil dari akar umbi, dari memang ada darah Indonesia ya guys, meskipun mereka lahirnya di Belanda seperti itu. Dan salah satu syaratnya juga ketika mereka menjadi warga negara Indonesia adalah mereka harus disumpah ya guys ya, sebagai warga negara Indonesia dan diberikan kartu tanda penduduk sebagai warga negara Indonesia, dan mereka juga setidaknya bisa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Dan ini sangat berbeda kalau kita lihat dari berita-berita yang sering muncul kalau misalnya ketika menyanyikan lagu kebangsaan ada perlawanan ya antara Indonesia misalnya dengan negara lain, itu semua pemain baik pemain keturunan maupun pemain lokal itu memang sangat bersemangat sekali ya, semangat membara menyanyikan lagu kebangsaan. Nah, berbeda kalau kita lihat di sini dengan pemain-pemain dari naturalisasi yang dilakukan oleh Malaysia ya. Mereka nggak tahu ya keterbatasan bahasa atau mereka memang tidak diharuskan ya menyanyi lagu kebangsaan Malaysia ya. Ini fakta loh ya, tidak main-main, karena memang di sini kita lihat videonya itu ada guys. Jadi memang ini bukan memprovokatorin atau apa, tapi inilah kenyataan yang memang harus diterima ya. Ini adalah fakta seperti itu. Fikir player nak main untuk Malaysia kena pandai lagu negaraku. Sebab dai player naturalisasi senyap jah bila menyanyi. Betul lah apa yang diperkatakan bila mewakili negara kena pandai nyanyi lagu negaraku dan belajar juga bahasa Melayu walaupun tak fasih sekurangnya boleh bercakap. Kalau boleh bola sepak bola kita hebat bukan disebabkan naturalisasi tetapi oleh anak Malaysia sendiri, anak Malaysia yang lahir membesar di Malaysia. Apa yang Sanusi cakap tu betul juga walaupun nampak bangang. Hanya kerana pandai main bola saja senang-senang dapat IC. Walaupun sepatah haram tak reti cakap Melayu, lagu negaraku pun tak reti. Oke, pemain naturalisasi Malaysia yang menjadi timnas Malaysia itu diambil dari liga ya. Di Indonesia juga ada sebenarnya guys liga, dan dulu-dulunya juga
Indonesia sempat mengambil naturalisasi dari liga, tetapi mereka memang sudah berada di Indonesia itu selama 5 tahun dan mereka menjadi warga negara Indonesia ya. Karena salah satu syaratnya kalau misalnya tidak punya darah Indonesia, maka mereka harus setidaknya tinggal selama 5 tahun di negara tersebut. Nah, contohnya seperti Indonesia. Jadi memang diambil dari Liga Indonesia pada waktu itu. Nah, berbeda sekarang keadaannya di Indonesia adalah kita kebanyakan naturalisasi sekarang yang dilakukan adalah mengambil darah dan keturunan daripada Indonesia, baik itu kakek, nenek, ya, ibu ataupun ayah dari pemain keturunan tersebut, seperti itu ya. Dan yang berlaku di Malaysia sekarang adalah mereka mengambil dari Liga Malaysia meskipun tidak punya darah keturunan ya. Jadi itulah perbedaan yang sangat besar dan sangat mencolok. Aku rasa kita ni masih ramai lagi head pandai main bola. Sampai bila nak harap naturalisasi, balik mai haram tak menang piala apa pun. Yang lahir kat Malaysia pun tak pandai nyanyi lagu negaraku pun ada. Rukun negara pun tak ingat. Bahasa Melayu pun gagap. Ya, para pemain keturunan Indonesia selain sudah bisa menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, mereka juga ada yang sudah bisa menyanyikan lagu Tanah Airku yang merupakan lagu sakral bagi para pemain dan supporter timnas Indonesia. Lagu ini menjadi lagu yang sakral bagi timnas Indonesia usai pertandingan entah saat Indonesia menang ataupun kalah. Misalnya saat timnas Indonesia kalah dari Jepang, meskipun saat itu para pemain cadangan timnas Jepang melakukan pemanasan di tengah lapangan. Namun sudah menjadi tradisi antara pemain dan para supporter untuk menyanyikan lagu Tanah Airku. Iya, kalau dibilang itu tidak berpengaruh, menurut aku sangat-sangat berpengaruh ya guys ya, karena nilai patriotisme dari timnas kita itu bisa dilihat, perjuangannya juga bisa dilihat dari ketika dia menyanyikan lagu kebangsaan ya guys ya, karena jiwa tumpah darah itu akan semakin kuat ketika dia menyanyikan lagu kebangsaan. Bagaimana satu warga negara tidak bisa menyanyikan lagu kenegaraan, itu sangat-sangat sangat-sangat mengecewakan mungkin ya guys ya, dan patut dipertanyakan jiwa patriotisme dan perjuangan mereka di lapangan seperti itu guys. Ya, disinilah yang membedakan supporter Indonesia dengan supporter lainnya. Sehingga tak heran banyak warga negara asing yang mereaksi dan terbuai dengan lagu ini, apalagi jika mereka berada di stadion saat pertandingan dan mengetahui maknanya. Iya, penonton dari luar negeri juga banyak yang datang ya guys ya, dan mereka menyaksikan sendiri guys gimana rakyat Indonesia ini sangat-sangat menghargai negaranya ya guys ya, sangat patriotisme itu sangat tinggi, sehingga mereka juga ikut bernyanyi bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Tanah Airku guys. Coba bayangkan sampai mereka tuh juga merasakan emosinya itu ya guys ya, seperti mereka juga ikut menangis waktu menyanyikan lagu Tanah Airku seperti itu guys. Dan ini fakta dan tidak dibuat-buat ya guys ya, itulah yang berlaku, fakta yang berlaku, perbedaan antara di Indonesia dan negara lain, terkhususnya di Malaysia seperti itu guys. Oke, sampai di sini aja video kali ini guys. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini guys. Kita akan berjumpa lagi pada video selanjutnya. Ciao.